dalam kegiatan luring. Ya, adik-adik yang luring mohon diaktifkan kameranya biar lebih seru juga perkuliahannya, apalagi ini masih pertemuan pertama. Ya, sebelum saya masuk, mohon mengaktifkan LMS-nya terkait dengan perkuliahan yang akan kita bahas satu persatu. Jadi di aplikasi LMS saya ini sudah ada beberapa item nantinya yang adik-adik harus isi. Silakan masuk ke mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Di LMS juga ini nantinya Anda harus mengabsen. Jadi pada saat perkuliahan tolong di absen, jangan selesai nanti besoknya baru absen. Nah, ini biasanya saya sudah tutup. Tuh. Adik-adik bisa mendownload materi-materi yang ada di LMS nantinya pada saat perkuliahan, ataukah sebelum perkuliahan Anda bisa membahas sedikit, membaca sebelum masuk ke perkuliahannya. Itu jauh lebih bagus. Nah, sekarang silakan di-download rencana pembelajaran semester terkait apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Dalam mata kuliah ini di sini ada 3 dosen yang dosen pengampu. Yang pertama itu sebagai dosen penanggung jawab Profesor Dr. M. Nasir Jida, MS Apotekar. Beliau yang akan membahas secara umum tentang seperti apa itu mikrobiologi. Yang kedua, saya sendiri mungkin sudah kenal, Apotekar Rusman SSI MSI. Yang ketiga, Ibu Apotekar Andi Dian Astriani SSI MSI Apotekar. Ya, silakan di-download aplikasi LMS-nya. Saya cek dulu berapa peserta yang sudah masuk di aplikasi ini. Ya, sudah ada 24 peserta. Oke, sudah di-download aplikasi LMS-nya? Ya, kalau sudah tentang rencana pembelajaran semester, sini kita akan membahas capaian-capaian pembelajaran yang harus kita selesaikan. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan ini, membahas materi-materi kuliah lebih lanjut, kalau Anda sudah selesai perkuliahan ini, adik-adik harus bisa menerapkan aplikasi mikrobiologi dan virologi secara umum. Nah, ini adalah capaian dalam prodi sesuai dengan visi misi kita bahwa menjadi mahasiswa dengan karakter ahli sunnah wal jamaah. Terbentuknya kemandirian dalam bidang kesehatan. Ini yang kita harapkan Anda bisa bukan cuma dari bidang kefarmasian saja yang Anda kuasai, tapi dalam lingkup kesehatan juga Anda harus kuasai. Bekerjasama dengan masyarakat serta kepekaan sosial dalam mewujudkan negara yang sehat. Ini juga yang kita inginkan. Jadi setelah Anda selesai kuliah, Anda selesai di Universitas Islam Makassar, saya berharap Anda bisa bermasyarakat. Selanjutnya capaian dari pembelajaran perkuliahan ini ada beberapa materi nantinya akan kita bahas. Saya berharap Anda bisa menjelaskan seperti apa itu mikrobiologi, virologi, analisis mikrobiologi dalam bidang farmasi. Jadi di dalam mikrobiologi ini ada beberapa yang harus adik-adik kuasai terkait dengan bagaimana menganalisis mikrobiologi. Contohnya misalnya bakteri. Nah, bagaimana cara membedakan antara bakteri, jamur, virus. Nah, ini harus Anda kuasai. Bagaimana medium pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, Anda mampu menjelaskan
bagaimana ekologi mikroba, bagaimana ruang lingkup dari mikroba tersebut, bagaimana pertumbuhannya, serta pengaruhnya dalam proses sediaan farmasi. Jadi karena kita adalah orang farmasi, ya Anda harus menguasai sediaan farmasi, termasuk makanan dan minuman. Jadi ada sediaan farmasi, misalnya tablet. Kira-kira ada tidak bagaimana suatu sediaan farmasi sudah tergambarkan expire date-nya, misalnya Anda kalau melihat kemasan obat atau brosurnya obat, di situ kan ada expire date-nya. Nah, biasanya belum sampai expire, belum sampai habis masa kadaluarsanya, obatnya sudah rusak. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa? Apakah pengaruh lingkungan ataukah mikroorganisme, kelembapan dan lain sebagainya? Nah, ini ada erat kaitannya dengan mikroorganisme, termasuk makanan dan minuman. Kalau Anda lihat makanan nasi misalnya, nasi yang baru masuk, yang kita simpan di rice cooker misalnya, kenapa nasi ini masih bisa basi? Gara-gara nasinya masih berada di rice cooker. Itu kenapa bisa basi? Padahal rice cooker ini panas. Nah, ini salah satu contoh bahwa ada mikroorganisme yang bertahan dalam medium yang panas, bersifat thermoplast, tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan seperti apa pengujian cemaran mikroba dalam sediaan farmasi. Jadi kita biasa kita melihat di standar-standar nasional Indonesia, CNI, pengujian cemaran mikroba pada sediaan farmasi. Tentunya akan berbeda pengujian jika itu sediaan farmasi misalnya dalam bentuk makanan, akan berbeda cemaran mikrobanya kalau dia dalam kosmetik misalnya. Bagaimana pengujian antibiotik serta analisis kepekaan antibiotik? Ini juga tidak kalah pentingnya. Sampai saat ini kita masih terkena pandemi. Nah, pandemi ini belum ada obatnya. Kita belum menemukan obatnya. Nah, ini tantangan buat Anda sebagai seorang ahli mikrobiologi, bagaimana menemukan antibiotik yang bisa mematikan virus ini, paling tidak menghambat atau membunuh virus tersebut. Terusnya ada ujian tengah semester. Ini punya cuma 10%, ujian akhir. Ada sikap dan akhlaknya. Ya, sebagai mahasiswa Universitas Islam Makassar, tentunya kita juga harus menonjolkan sikap dan akhlak kita sesuai visi misi akhlaknya, berakhlak ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sepakat ya? Ya, ini rentang penilaian saya kisaran 80 sampai 100 itu dapat nilai A. Tapi kalau di LMS 90 sampai 100. 91 itu baru dapat nilai A. Jadi nanti 80 ini nanti kita konversi menjadi 90 sampai 100. Tuh. 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 C dan seterusnya. Jadi usahakan memiliki poin di atas 80. Ini jauh lebih, saya berharap Anda bisa menguasai semua materi saya. Kita bahas tata tertibnya. Wajib mengikuti kuliah daring minimal 80%. Jadi kalau 13 kali pertemuan melalui websitenya nantinya. Tapi ini kan setelah pandemi ini boleh jadi luring. Jadi ini masih tentatif, masih
ada perubahan dari 80% ini. Siapa tahu bulan depan kita sudah luring, berarti Anda wajib mengikuti kuliah daring dan luring 80%. Nah, bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ini, maka tidak diizinkan untuk mengikuti ujian semester. Jadi kalau Anda tidak ikut kegiatan, tidak mencapai 80% kehadirannya, berarti tidak bisa ikut ujian. Ya, sayang, poin 10% ini dihilangkan kalau Anda tidak ikut ujian. Jadi tidak serta-merta Anda misalnya tidak ikut ujian nilainya error. Belum tentu. Siapa tahu ada kegiatan lain yang bisa menunjang nilai Anda sehingga nilai Anda bisa di atas dari 60 misalnya, sesuai dengan rentang penilaian tadi. Nah, ini kewajiban saya harus memulai perkuliahan tepat waktu. Jadi mohon diingatkan dosennya sebaiknya diingatkan sebelum, kalau bisa malam diingatkan. Karena ya kita juga, dosennya juga itu manusia biasa, tidak luput dari yang namanya lupa. Jadi mohon diingatkan. Sebelum kelas dimulai, mahasiswa diwajibkan mempersiapkan semua alat tulis. Ingat, jangan cuma handphonenya disiapkan tetapi dimatikan kameranya baru tidur-tidur di depan handphone. Nah, ini yang tidak bisa diterima kalau seperti ini. Sebaiknya ya yang namanya mencari ilmu kita harus bersungguh-sungguh. Jangan sekadar ikut tok saja. Jangan sekadar melewati saja perkuliahan ini. Tapi Anda harus bagaimana caranya mendapatkan ilmu ini. Inilah poinnya yang tinggi sebenarnya, proses untuk mendapatkan ilmu itu. Memastikan ruangan lokasi untuk online nyaman, tidak bising, berisik. Usahakan jangan kuliah sambil bawa kendaraan, apalagi naik motor, dikantongi saja, dilupa matikan speakernya. Akhirnya peserta yang lain terganggu. Ya, dan lain sebagainya Anda bisa baca sendiri terkait dengan atau tata tertib yang akan kita bahas satu persatu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan pertemuan pertama kita tentang pembahasan kontrak perkuliahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya Pak. Iya, silakan. Yang saya mau tanyakan di sini Pak mengenai kehadirannya tadi Pak. Kan biasanya kalau kendala dalam kuliah online kan biasa pada saat pengabsenan di akhir kan biasa ada mahasiswa yang jaringannya hilang. Apakah itu ada toleransi untuk dihadirkan atau bagaimana Pak? Karena pada saat pengabsenan dia tidak ada Pak. Biasa terjadi begitu kalau di kuliah online Pak. Bagaimana itu Pak? Apakah ada toleransinya Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, makanya tadi saya dari awal komunikasikan bahwa di aplikasi LMS-nya itu ada input absennya. Sudah ada kehadiran di situ. Jadi Anda tinggal mengklik di aplikasi LMS Nagrau-nya ini ada, tinggal mengisi absennya supaya mengantisipasi tidak bagus jaringan. Jadi saya bisa mungkin ya saya ada peringatan bahwa silakan mengisi absen pada saat perkuliahan, mengantisipasi jaringan tidak bagus. Jadi Anda tinggal mengisi absennya, usahakan mengisi absennya jangan selesai perkuliahan. Siapa tahu dosennya sudah kunci. Nah, Anda tidak bisa lagi mengisi absen. Itu. Kalau terkait memang itu adalah kendala jaringan,
dikomunikasikan dengan dosennya bahwa minta maaf, izin Pak, jaringan saya bermasalah, dan betul-betul bermasalah jaringannya. Jangan sampai karena adik mau pergi pasar alasan rusak jaringan, jelek jaringan gitu. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian dulu perkuliahan kita terkait dengan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran dalam 1 semester ini. Mudah-mudahan rencana ini bisa tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.